Terima kasih Dr. Arif, sudah panjang lebar diberitahukan tentang bagaimana sih coronavirus ini. Nah, saya lanjutkan. Sebelumnya saya perkenalan dulu. Kebetulan saya sudah bekerja di Rumah Sakit Dr. Sutomo hampir 29 tahun. Di PPI-nya mulai 2014. Di sana ada 9 IPCN, Infection Prevention Control Nurse. Dan juga saya diminta bantuan untuk jadi nyabang PPI di Rumah Sakit Darurat Rumah Sakit Lapangan Indrapura, karena PPI harus bisa dimanapun gitu ya. Nama saya Muharram, 9 huruf, enggak usah ditambah-tambahin lagi, jangan dikurangi lagi. Muharram bulan pertama Islam, dikurangi lagi bisa bulan pertama Jawa, 4 huruf jadinya nanti. Itu ya dari saya. Langsung aja untuk kita semua, bukan hanya Bapak dan Ibu dokter, tapi semuanya petugas kesehatan yang ada di lingkup infeksius harus paham tentang ini, rantai penularan ini. Sehingga saat bekerja di tatanan pelayanan kesehatan bisa menjaga diri dan menjaga lingkungannya. Yang pertama yaitu tentang agen infeksi, sudah kita pahami bersama, yaitu tentang coronavirus. Enggak usah kita bahas, sudah dibahas lebih detail oleh Dr. Arif. Yang kedua tentang source-nya, reservoir-nya atau sumber tempat berkembang biaknya ada 2. Bisa di biotik, bisa di abiotik. Biotik di mana? Tangan-tangan Bapak dan Ibu dokter semua, termasuk tangan-tangan perawat atau klinis atau petugas kesehatan yang ada di pelayanan. Karena paling banyak penularannya lewat sana. Meskipun dari WHO tetap droplet, yaitu percikan ludah. Cuma 88% penularannya dari tangan. Abiotiknya meja, tadi sudah dijelaskan oleh Dr. Arif. Handle pintu, handle mobil, di sana semua ada. Itu reservoirnya. Yang ketiga, tempat keluar, tempat masuk. Tempat keluar, tempat masuk, saya ingin tahu. Dari Bapak dan Ibu dokter menyadari enggak, kita punya berapa lubang? Karena 5 lubang nanti harus kita bentengi. Ada berapa lubang kita? Enggak pernah ngitung ya. Ada 9 lubang. 5 lubang harus kita bentengi. Mata pakai Google nanti harusnya. Pakai kacamata, pakai visil. 2 mata. 2 hidung, jangan biasa opel-opel. Boleh opel-opel kalau enggak ada orang, tapi tetap harus cuci tangan dulu. 1 lagi, mulut. 5 lubang harus dibentengi. Dari apa? Tangan-tangan kita sendiri. Siapa di antara kita ini yang bisa mempertahankan 30 detik tidak pegang muka? Angkat tangan. 30 detik. Apalagi yang pakai kacamata. Ini lagi. Sing hidungnya gatel. Lagi. Apalagi yang banyak makannya ada. Enggak bisa mempertahankan ini loh. Masuk ke muka kita. 5 lubang tadi masuk ini. Oleh karena itu sekarang di hadapan Bapak dan Ibu dokter sudah ada alcohol hand rub. Tolong dibawa terus. Kalau habis minta sampai sama titik nanti sana. Saku setiap kali kok mau garuk gini cuci tangan dulu. Itu lubang itu terkait dengan keluar dan masuk. Cara penularan tidak perlu saya beritahukan panjang lebar, tadi sudah. Dan yang lebih penting penjamu rentan ini. Siapa? Yang ada komorbidnya terkait dengan coronavirus. Kalau usia-usia muda belum ada komorbid, bisa bertahan. Safe. Jadi bapak ibu kita yang ada diabetes, ada jantungan, ada sakit macam-macam sistemik, kena coronavirus, ya bablas.
Rata-rata yang meninggal karena ada komorbidnya seperti itu. Itu yang ingin saya tekankan di rantai penularan ini. Sehingga dengan memahami rantai penularan ini, insya Allah petugas kesehatan bisa mencegah terjangkit, bisa mencegah pasiennya tambah parah. Gitu nggih. Saya minta tolong dengan sangat. Ya lanjut. Kewaspadaan standar ada 11 item. Di coronavirus cukup 8. Yang pertama hand hygiene, nanti kita perhatikan sama-sama. Yang kedua kebersihan pernapasan, etika batuk. Ada yang belum tahu etika batuk yang benar? Iya, pakai lengan atas bagian dalam, lengannya sendiri. Jangan lengannya temannya, apalagi lengannya ceweknya, cowoknya. Karena apa? Lengan ini tidak pakai embel-embel yang lain. Di WHO, etika batuk yang benar boleh pakai sapu tangan, boleh ditutup pakai tangan. Tapi di PPI diharapkan lengan atas bagian dalam. Ini yang tidak pakai embel-embel. Maksudnya embel-embel, tidak perlu cari wastafel, tidak perlu cari bak sampah. Contoh, kalau nutup pakai tangan, kalau ada ingusnya gimana? Harus cari wastafel, cuci tangan. Ditutup pakai tisu, boleh. Harus cari bak sampah untuk buang ini tadi. Jadi kalau sudah ada batuk-batuknya sudah benar pakai masker gini. Gitu. Yang ketiga APD sesuai risiko, nanti kita perhatikan sama-sama. Nanti sebelumnya kita lihat sama-sama videonya bagaimana. Praktek nyeting aman, nanti lihat penanganan pembersihan dan inspeksi peralatan tidak perlu. Pembersihan lingkungan dibantu oleh cleaning service. Tetapi petugas kesehatan seperti kita, perawat, dokter harus paham mana sih yang perlu dibersihkan. Harus paham itu. Meskipun kita hanya tinggal suruh, Mas, Mbak tolong bersihkan. Tapi seringkali angin lalu ditinggal begitu aja. Penanganan penjualan ini sudah dipakai dengan aman. Ini saya harapkan ada pre-cleaning. Maksudnya pre-cleaning apa? Sebelum linennya itu diambil, digulung, dilihat permukaannya. Ada enggak gedang gorengnya? Yang sering ada jarum, ada pinset. Kalau di OK seringkali ada mes, gunting ada. Karena apa? Langsung digulung, tidak di pre-cleaning. Maksudnya pre-cleaning diamati dulu. Oh ini ada apa sih? Kalau di ruang rawat inap seringkali ada jarum tutupnya itu. Sehingga efeknya di laundry banyak yang kecubles. Atau masuk ke dalam chamber laundry, merusak alatnya. Gitu nggih. Lanjut. Ini enggak perlu langsung yang ada gambarnya. Ya, ini aja. Nanti kita praktek sama-sama. Sebelum kita praktek cuci tangan, ada 5 waktu. Masih hafal? Tolong sama-sama kita kumandangkan. Yang pertama, momen pertama. Sebelum kita cuci harus tahu kapan saja. Momen pertama, dilupakan berarti ini. Tolong balikkan lagi aja. Momennya ini momennya. Momen pertama sebelum kontak dengan pasien harus dihafalkan, tapi terus diaplikasikan. Momen kedua sebelum tindakan aseptik. Ketiga setelah terpapar cairan. Keempat setelah kontak. Dan kelima setelah menyentuh lingkungan pasien. Itu sudah melekat di sini. Jangan dihafalkan sampai ngelontok. Kenapa nih ngelontok? Hilang di sini. Sampai melekat ini. Sehingga kondisi apapun, oh ya saya harus. Gitu ya. Oke, kita lanjut dengan yang langkah. Lanjut langkahnya ini. Di rumah sakit insya Allah di Jawa Timur sepakat menggunakan 6 langkah cuci tangan atau 6 langkah gosok yang ada di kotak besar itu aja. Langkah yang pertama masih ingat? Dilihat saja. Ratakan antiseptik sabun di telapak tangan. Yang kedua, gosok punggung tangan kanan dan kiri.
Yang ketiga, gosok telapak tangan sela jari. Keempat, saling mengunci untuk menggosok buku-buku jarinya. Kelima, gosok ibu jari dengan memutar. Terakhir, ujung jari. Oke, kita praktek sama-sama sekarang. Semua ambil alkohol hand drop yang ada di depannya. Ambil semua. Hitungan ketiga kita mulai. Setiap langkah berapa hitungan? Dilupakan lagi. 4 hitungan. Setiap langkah. Oke, kita sama-sama praktek. Sudah semua? Yuk, kita bareng sama-sama. Oke, sudah semua? Oke, 1, 2, 3. Mulai. 1, 2, 3, 4. Punggung. 1, 2, 3, 4. Ganti. 1, 2, 3, 4. Telapak. 1, 2, 3, 4. Ganti. 1, 2, 3, 4. Ibu jari. 1, 2, 3, 4. Ganti. 1, 2, 3, 4. Terakhir ujung jari. 1, 2, 3, 4. Ganti. 1, 2, 3, 4. Selesai. Berapa waktunya? Yuk. Kalau berbasis alkohol berapa waktunya? Ada di 20-30 detik. Insya Allah nanti kalau ada asesor datang sudah tahu jawabannya. Kalau air mengalir dan sabun 40-60 detik. Tolong diingat-ingat hitungi. Oke, saya kira itu. Nanti saya minta sukarelawan 1 orang untuk praktek di depan memperagakan pemakaian APD yang benar. Tinggi. Cuci tangannya nanti 1 kali saja dipraktekkan awal, nanti cuci tangan berikutnya pre-memori. Saya kira itu penjelasan dari saya. Banyak-banyak ini, yang lainnya enggak usah, kita lihat video aja ya. Di Dr. Sutomo ada 5 level, dimulai semuanya mulai dari level yang paling rendah sampai level yang paling tinggi. Kalau di Sutomo 5 level, mulai dari pemakaian yang biasa, di mana saat di rumah sakit sepakat pakai masker bedah. Kita harus sepakat. Ini hanya masker bedah saja saat masuk di tataran pelayanan rumah sakit. Karena apa? Ini ya water repellent atau polyethylene. Gitu ya. Jangan masker kain. Masker bedah ada macam-macam, ada yang diikat, ada yang cantolkan, ada yang pakai seperti hisap. Ini Dr. Sutomo dibalik. Kalau panduan COVID level 1 paling rendah. Kalau Dr. Sutomo level 1 paling tinggi. Nah, ini level 2, ini level 4. Untuk level yang pertama tadi saat masuk rumah sakit harus pakai masker. Untuk ini pakai Visil Screening Center atau petugas-petugas yang ada di depan pintu. Pakai Visil sama ini. Ya. Ya, sudah siap untuk melakukan tugas. Ini paket 3 yang ada di ruangan apabila melakukan tindakan tanpa ada aerosol. Sudah ada tambahan gown. Tapi nanti jangan bingung, di haji pakai level 1 atau di panduan COVID level 3. Kalau Dr. Sutomo nanti level 1. Untuk gown banyak macam, tergantung dari donatur. Ini yang penting gaunnya lengannya panjang menutup sampai di bawah lutut. Itu yang penting.
Nah, diupayakan setiap kali memakai sarung tangan, sarung tangannya melindungi atau melapisi APD-nya. Nah, ini sudah siap. Ini paket 3. Paket 2 dipakai di IGD. Jadi kita buat dari PPI semua lengkap mulai dari dimanapun. Pakai 2B tanpa N95 karena tidak ada tindakan aerosol. Tapi kalau ada tindakan aerosol pakai 2A. Gitu ya. Tindakan menyebabkan aerosol salah satunya sectioning atau saat melakukan tindakan intubasi. Itu halus. Ya, ini saya harapkan saat memakai seperti ini talinya jangan tali mati biar gampang lepasnya nanti. Ya. Untuk visinya, kalau visil yang sekali pakai buang ya dibuang. Tapi kalau yang permanen kuning seperti ini dipakai lagi harus dibersihkan. Cara membersihkan nanti di pelepasan. Nah, di IGD seringkali terjadi banyak muntahan, banyak darah yang terjadi tackle, harus pakai cover shoes tinggi. Nah, ini sudah siap untuk melakukan kegiatan. Pakai 2A, bedanya N95. Karena mau melakukan kegiatan yang berisiko aerosolisasi. Caranya talinya ditaruh di depan tangan semua. Nanti minta tolong yang di depan sini mempraktekkan pemasangannya. Dilakukan fit test sesuai dengan kontur muka, hidung. Nah, ini. Oke, dilanjutkan. Ya, dilanjutkan dengan memakai yang lainnya. Yang 2B, 2A itu saling terkait ya, cuma bedanya tambah N95 tadi. Untuk yang paket 1 sama dengan paket 3 yang ada di panduan COVID. Ini lengkap. Nanti saya harapkan yang maju di depan pakai paket 1 atau paket 3 dari panduan COVID. Oke, untuk sarung tangan pertama sebenarnya fungsinya untuk melindungi diri kita. Harapannya sarung tangannya itu yang menempel di kulit. Sehingga nanti saat melepas sarung tangan kedua tidak sampai terlepas. Untuk pakai 1, 2 sarung tangan ini ya. Ini pakai apron. Ini coverall yang pertama kali muncul, ada tebeng di leher. Sekarang sudah nggak ada. Pakai jumpsuit yang biasa nanti. Ya, ini masuk tangan. Nah, ya. Ya, resletingnya dinaikkan sampai batas dada dulu karena harus pakai APD yang ada di atas. Nah, ini talinya ada di bawah tangan, ditarik satu persatu. Kalau kami membiasakan silang, kami membiasakan tidak ada aturan harus silang, biasa. Tapi kami membiasakan silang lebih kuat untuk nempel di muka. Dan lebih mudah mengingat, oh talinya di sini yang atas itu. Kemudian goggle, pasang jumpsuitnya. Nah, kebijakan kami kalau pakai hazmat boleh tidak pakai cover, head cover. Kebijakan kami, karena tertutup kan. Tapi kalau disiapkan ada, pakai saja. Gitu nggih. Nah, ini nutup semua sampai
Kemudian pakai visil. Kebijakan kedua kami, apabila visil bagus, gogglenya jelek, salah satu boleh. Yang penting ada tebengnya sudah terpasang. Atau goggle saja tanpa visil boleh. Yang penting ini sudah tertutup semua. Tapi lebih baik pakai visil karena lebih lebar penutupnya. Nah. Oke, semuanya dimasukkan ke sepatu boot kainnya. Jadi sepatu bootnya tidak di dalam, tapi di luar, semua masuk sana. Nah, cover shoes ada dua untuk hazmat ini. Ada yang cover shoes itu sampai sepanjang sepatu boot, itu dipakai di luar. Kalau cover shoes yang pendek, tetap disiapkan, tolong dipakai, gantinya kaos kaki. Kadang-kadang sepatu boot ini saat pembersihan lupa tidak dibalik, basah di dalam. Sepatu boot jadi nggak usah cari sarung tangan yang panjang sampai siku. Itu nanti objin yang punya. Cukup sarung tangan sampai siku. Yang penting semuanya menutup APD. Sepatu boot nutup, sarung tangan yang kedua juga nutup. Nah ini. Oke, sampai sini ada pertanyaan untuk pemasangan? Ini dipakai saat bila masuk merawat pasien yang airborne disease. Kenapa COVID yang droplet aja dipakai seperti ini? PPI mempunyai pemikiran kita melawan musuh yang tidak kelihatan. Apa senjatanya? Ini senjatanya. Dan senjatanya diapakan? Dinaikkan satu level, high level precaution. Jadi pakai hazmat ini sebagai high level precautionnya untuk menahan jangan sampai kita terkena virusnya, kena kumannya juga. Gitu ya. Coba ini gambaran level-level yang ada di Dr. Stomo. Lanjut. Nah, sekarang pelepasannya. Ganti pelepasan. Enggak ada pertanyaan? Kita lanjutkan dengan pelepasannya. Yang kita praktekkan pelepasan paket atau level 1, kalau di COVID level 3. Nah ini yang tadi. Yang paling kotor sarung tangan. Jadi itu yang dicopot dulu. Jangan lupa tetap cuci tangannya dengan 6 langkah. Awalnya kami tidak ada kriteria sarung tangan harus cuci tangan, tidak ada. Tapi ini untuk meminimalkan kolonisasi yang ada di tangan. Kadang-kadang tangan kita itu megang-megang yang lain saat pelepasan. Nah ini megang. Kesulitannya seperti ini, sehingga kita sepakat sekarang tidak sampai siku sarung tangan yang kedua. Cukup pertengahan saja. Nah, sudah disiapkan, bak sampahnya ada di sana. Jadi pelepasannya sudah ada bak sampah yang ada di depannya. Jangan melepas tidak ada bak sampah. Pembuangannya di plastik kuning atau infeksius. Kita mengadop yang ada di Wuhan, yang ada di panduan COVID, setiap melepas satu APD cuci tangan. Melepas satu cuci tangan. Meminimalkan kolonisasi yang ada di APD. Nah, kalau visilnya itu hanya sedikit, maka dilakukan tindakan pengelapan. Nanti dipakai lagi. Gitu nih. Siapa kita minta bantuan ke cleaning service? Insya Allah di haji juga ada cleaning service yang membantu ngelap ini.
Nah, ada tiga yang dipakai atau direuse, visil, goggle, sama sepatu boot. Kalau di rumah sakit lapangan cuma 2. Nah, ini harus disikat. Kenapa? Panduan kami dimasukkan cairan disikat. Akreditasi tidak boleh ada SPO yang beda. Hanya cukup di lab pakai desinfektan selesai, tidak apa-apa. Tapi SPO kami harus direndam disikat. Jadi kita praktekkan seperti ini. Di haji nanti apa yang disiapkan itu yang dikerjakan. Gitu. Kalau disiapkan klorin di lab, ya sudah klorin di lab. Kita minta bantuan ke cleaning service-nya. Nah, jadi setiap kali melepas satu APD, cuci tangan. Nanti saat praktek enggak usah, pre-memori gitu. Nah, untuk yang hazmat yang pertama, kesulitan saat melepas karena ada yang ada di bagian leher. Nanti enggak pakai itu lebih gampang jadinya. Nah, ini agak sulit kan. Tapi sekarang enggak pakai. Biasakan untuk memegang bagian dalam. Hazmat cara pelepasnya digulung. Tidak langsung ditarik semua, digulung pelan-pelan. Untuk mencegah aerolisasi dari APD-nya. Tinggi. Nah, digulung ke bawah juga semuanya. Iya. Saya yakin usianya kan masih di bawah 40 semua kan. Saat melepas ini yang usianya di atas 50 jatuh karena keseimbangannya sudah turun. Jalan salah satunya dikasih kursi. Nah, kalau masih muda-muda, masih seperti ini, masih bisa berdiri, keseimbangannya masih bagus. Di rumah saya Dr. Stomo untuk tempat pelepasan ada kursi bundar yang bisa dilap. Pembuangannya sudah disiapkan. Nah ini. Oke. Ya. Oke, untuk melepas APD yang ada di atas tidak diperkenankan pegang depan. Talinya yang diambil. Yang dipegang talinya atau bagian belakang. Karena yang bagian belakang tidak terpapar, yang depan yang terpapar. Ini juga dilap karena hanya sedikit google-nya. Tapi kalau google-nya banyak langsung buang, ya monggo. Rumah sakitnya Dr. Stomo tidak mampu, jadi diproses ulang. Ada lagi perbedaan di IGD kami, karena dokternya jaga sampai 12 atau 10 jam, maka N95-nya dipakai lagi. Kita sudah membuat video lagi baru khusus di IGD. Tapi ini untuk di ruang rawat inap yang ada rig-nya. Jadi langsung dibuang. Nah, ini terakhir. Ya, cara melepasnya. Nah, langsung dibuang ke bak sampah infeksius. Oh iya, satu lagi, pelepasan hazmat tadi sekalian langsung melepas cover shoes-nya. Tinggi. Oke, saya kira itu semua. Ada pertanyaan untuk pelepasan? Diharapkan alur masuk sama alur keluar dari ruangan beda. Sehingga nanti melepasnya itu ada tempatnya sendiri, masuknya ada sendiri. Harapannya seperti itu. Gitu ini. Ya, jangan lupa ukuran masing-masing sudah hafal. Dekontaminasi seperti ini, tadi ini sama dengan yang tadi. Levelnya kalau di haji cuma 3 berarti level yang ketiga yang dipakai.
Dokter Sutomo level 1 yang dipakai. Oke, saya kira itu. Ada pertanyaan? Kalau nggak ada, saya minta bantuan yang cowok, dokter cowok untuk praktek di depan. Kalau saya yang praktek, saya sudah bisa. Kalau dokter yang praktek nanti ada kendala, kok seperti ini, kok sulit. Nah itu nanti kendalanya saat di sana sudah tidak masalah lagi. Yang belum pernah pakai hazmat siapa? Sudah pakai semua? Monggo dok. Ya. Oke monggo, cuci tangan dulu. Nah, ya. Dan punggung, ya, kanan dan kiri. Syaratnya cuci tangan masih ingat? 1, lepas aksesoris. 2, kuku pendek. 3, tidak pakai kutek. Yang cewek-cewek, gitu ya. Yang pakai kutek wis nggak boleh sekarang. Oke, terus, ya, tuh, ya, sudah benar, order. Terakhir. Ujung jari, sip. Nah nanti cuci tangan berikutnya pre-memori saja nanti saat pelepasan juga. Oke yang pertama pakai sarung tangannya, ya. Sarung tangan pertama, itu. Iya, pakai sarung tangan itu langsung, iya. Untuk pemakaian APD ini tidak ada steril ya, semuanya bersih. Tapi kalau di sana nanti disiapkan steril itu untuk melindungi tangan kita sendiri. Ya. Jadi mau makainya biasa enggak apa-apa. Satu lagi, untuk pemakaian APD ini tolong teman-teman yang satu tim itu mengoreksi sudah benar enggak saat dipakai. Karena sebelum masuk itu sudah harus tertutup semua. Jadi dikoreksi temannya, oh kurang ini. Nah. Dirapatkan semua. Oke. Yang kedua, pakai bajunya, coverallnya. Nanti, iya itu dulu. Sesuai dengan urutan dari video. Setelah sarung tangan, bajunya. Dari situ sampai, nah, kemudian dipakai biasa, hadapkan ke depan. Iya, dipakai. Iya. Iya. Ya seperti itu makanya. Ya langsung. Nanti saat praktek sepatunya diganti sama sandal medis ya Jana. Insya Allah di sana sudah disiapkan. Atau sandalnya sudah disiapkan sana pakai yang itu. Oke, kemudian tangannya dimasukkan kanan dan kiri. Iya. Kemudian dilestitikan sampai dada dulu. Sampai dada. Stop. Nah. Pakai APD. Ini pakai masker. Ini saya anggap enggak pakai masker ya. Enggak usah dilepas. Tapi minta tolong pakai N95 dulu yang benar sesuai dengan di video. Caranya iya, seperti itu. Talinya harus di bawah tangan. Nah, dipasangkan di muka, kemudian ditarik satu persatu. Kalau kami lebih suka silang. Tidak ada aturan untuk silang, karena silang itu lebih ketat, lebih rapat. Dan lebih mudah kan, oh ini nanti di sini, ini di sini. Oh, kalau Bapak dan Ibu terbiasa, ya enggak masalah. Karena nanti ngelepasnya enggak boleh depan, talinya yang dilepas dulu. Gitu ya. Oke, setelah itu pakai goggle. Iya. Saat pemasangan enggak ada masalah karena masih bersih semua. Oke, pakai hair cup. Nah, sudah saya urutkan seperti itu, atau dibalik hair cup dulu baru goggle monggo. Iya, dipakai juga. Insya Allah nanti persiapannya ada sana seperti ini. Oke, pakai seperti biasa. Ya.
Biasakan sampai menutup kup telinga ya. Biasakan sampai menutup telinga. Nutup telinga, nah seperti itu. Biasakan, nanti ngelepasnya begini. Oke, baru jam switch-nya ditutupkan. Nah, resetting dirapatkan sampai leher, sampai habis. Iya, seperti itu. Oke, terus boleh pakai facial, boleh pakai ini, cover sus. Nah ini cover susnya, tolong dipakai sekalian, cover sus. Iya itu. Iya, cover sus dipakai. Kalau nanti disiapkan cover sus, pakai cover sus. Nah, kalau disiapkan sepatu boot, sepatunya dilepas atau sandalnya dilepas, pakai cover sus. Ya, tolong lepas sepatu, nanti harus pakai ini. Iya, lepas aja, nanti pakai sepatu boot. Nah, itu anggap aja sandal yang ada di sana. Jadi nanti biasakan saat melepas sana satu-satu ya, jangan dilepas sandalnya semua bareng-bareng. Satu dipakai, satu dipakai. Ya, sepatu bootnya. Nah, kalau nanti disiapkan cover shoes-nya sampai melebihi dari sepatu boot, ya dipakai di luar. Jangan dipakai di dalam. Nah, ini semua APD-nya dimasukkan ke sepatu boot. Ya, seperti itu. Ya. Oke, pakai visil, kemudian pakai sarung tangan terakhir. Nah, ini visil yang dapat bantuan dari dokter gigi. Nah, gitu ya. Terus dirapatkan. Kalau rusak tinggal beli transparannya saja, dilobangi, pasang lagi. Nah, sarung tangan terakhir. Nah, ini sampai menutupi APD-nya. Sarung tangan yang terakhir ini bisa gonta-ganti. Misalkan kotor, bisa ambil lagi. Kotor, ambil lagi. Ini yang untuk kepasainya. Gitu ya. Kalau misalkan berdarah-darah banyak muntahan, dilepas, ambil yang baru. Itu menutupi semua APD. Iya. Agak sulit, berarti minta tolong nanti ukuran tangannya dengan sarung tangannya sudah benar. Dengan ukurannya 8, ambil sarung tangan 7, sulit nanti. Jadi sudah tahu ukuran masing-masing ya. Termasuk ukuran hazmatnya. Ada LMS. N95 ada ukuran LMS juga. Ya, sampai menutupi APD semua. Dan untuk pemakaian ini jangan khawatir kok nyenggol yang lainnya. Ini bersih, dibantu sama temannya boleh. Oh ini kurang gini, oh kurang gini, dibetulkan, tidak masalah. Jadi ada tempat pemakaian ini boleh di nurse station boleh. Jadi ada banyak temannya. Oke, tolong gini, lihat sudah siap untuk berperang melawan virus. Ada pertanyaan? Dan seperti ini tadi, kalau saya yang pakai, nggak ada kesulitan sama sekali. Nah, kalau beliau yang pakai, nanti ada sulitnya gini, ada sulitnya gini. Saat praktek di sana nanti sudah nggak salah lagi. Gitu nggih? Kita lanjut dengan pelepasan. Pelepasan, cuci tangan dulu. Biasakan pakai punggung tangan saat mejet. Kalau melepas, iya, punggung tangan aja. Iya, tekan dengan punggung tangan. Iya. Dibiasakan gitu nggih. Karena tangan ini yang paling banyak di permukaannya, punggungnya kurang. Oke, seperti awal dipraktekkan persis seperti 6 langkah. Nanti berikutnya baru tidak. Pre-memori. Oke. Ya.
ibu jari. Ya, ibu jari. Terakhir ujung jari. Iya, lepas. Tadi saya lupa tidak mempersiapkan bak sampahnya, harusnya ada ya. Pelepasan ini di depannya sudah ada bak sampahnya. Ya, anggap aja, taruh bawah aja, itu bak sampahnya ada di depan. Ya, taruh situ aja. Ya, oke, cuci tangan lagi, pre-memori, sudah pre-memori, lepas. Hazmatnya, ini visil, lepas visil, pegang belakangnya, set. Kalau perawat saya anjurkan untuk membersihkan. Kalau Bapak dan Ibu dokter nanti dibantu sama cleaning service membersihkannya. Tapi sudah harus ada penempatannya sehingga tidak nyampur. Cuci tangan pre-memori, kemudian lepas, up, ya, sampai bawah, sampai bawah, ya, sampai habis. Kemudian masukkan ininya ke dalam, ini jarinya. Nah, masuk ke dalam dua-duanya. Nah, dilepas dari depan ke belakang. Ke belakang, ditekuk, digulung. Nah, begitu. Iya. Jadi depannya, dalamnya yang diambil dan digulung. Terus, bagian tangannya sekarang, ambil yang ini. Satu-satu dulu. Satu-satu. Yang kiri megang kanan, yang kanan megang kiri. Tangan kanan dulu deh, tangan kanan megang yang kiri dilepas. Tapi tetap pegang dalam, iya. Gulung, ya. Sampai agak ke bawah. Kemudian tangan kirinya, iya. Yang tangan kiri megang itu, digulung. Nah. Ini yang mempersulit saat pelepasan. Oleh karena itu tolong APD-nya yang ini disesuaikan dengan ukurannya. Tinggi. Kalau kekecilan sulit. Yaitu terus sampai terus gantian kanan dan kiri. Iya, seperti itu. Nah, kalau belum pernah seperti ini, jadi nanti tolong belajar di depannya cermin. Minta APD ke beliaunya, minta belajar sendiri di asrama. Ya, terus baru ditarik biasa, gitu. Nah, dipegang, ditarik. Pegangnya tetap bagian dalam. Pegang. Terus ditarik tangannya keluar. Iya, pelan-pelan, jangan sampai digibas-gibaskan. Terus satunya yang kiri, pegang, tarik keluar, digulung. Tetap digulung, keluar semua. Iya, terus digulung. Ya. Oke, sekalian sama ngelepas sepatu bootnya. Kalau nanti di sana disiapkan klorin, monggo. Kalau disiapkan alkohol semprot, monggo. Nanti membersihkannya cleaning service. Dilepas, kalian ngelepas sama itu. Iya, bareng-bareng ngelepas kanan apronnya. Asmanya pelan keluar, dilepas sama itunya. Terus iya sampai bawah. Iya, ngelepas satu, sekalian ngelepas sepatu boot. Terus. Iya, lepas. Nah, itu juga lepas. Oh iya, tadi belum saya ajarkan cara ngelepas sepatu boot ya. Terus digulung. Iya, dilepas semua. Oke, langsung dibuang di sampah kuning. Iya. Yang sepatu bootnya ditaruh di tempat yang sudah disediakan, nanti dibersihkan oleh cleaning service. Gitu ya. Cuci tangan, pre-memori, ngelepas, APD bagian atas. Nah itu. Oke, bagian belakang yang dipegang, jangan depan. Iya, tarik ke depan. Itu hair cup yang dilepas. Nah, buang. Cuci tangan, pre-memori, kemudian ya, semua. Oke. Ini juga kalau perawat saya minta untuk mencuci atau mengelap. Ngelepasnya satu-satu ya. Ya makanya tadi kan kalau di kami itu silang, itu mempermudah. Oh ini bagian
depannya itu. Kalau dia sama, Google dulu dilepas satu, baru, iya begitu. Oke, karena sudah terlepas semua ya sudah, enggak apa-apa. Salah enggak apa-apa, sekarang salahnya boleh di sini. Kalau di sana nanti enggak boleh salah. Gitu nggih. Jadi lepasnya atas, terus bawah, cuci tangan, sekarang pakai sandalnya lagi, cuci tangan terakhir, sudah kembali ke nurse station. Ya, sarung tangan dilepas. Ini sarung tangan melindungi kita sebenarnya. Oke. Ambil bagian dalam. Ya. Sudah pakai sepatunya lagi, kembali ke nurse station. Nah. Dan ini saat pelepasan ini sudah disediakan lagi masker bedah. Sehingga keluar dari tempat pelepasan pakai masker bedah ke nurse station. Ya, sudah selesai. Ada pertanyaan sampai sini? Terima kasih, Dok.